Jadi ujian komprehensif itu, jadi semua kita berhadapan dengan 4 orang ini. Yang berikut, kita akan tunjuk bersama Pak Irwan, siapa yang akan menjawab. Misalnya, jadi kayak Ibu Rianti pertama, Ibu Dewi, Ibu Husnia, Sumiani, ini urutannya ya. Saya kasih pertanyaan, kita kasih pertanyaan sama Ibu Rianti dan tidak bisa dijawab, kemudian Ibu Dewi bersedia menjawab, berarti nilainya diambil oleh Ibu Dewi. Gitu. Ya, jadi berusaha untuk mengambil pertanyaan teman dan dijawab sehingga ada poinnya. Oke, jadi bukan misalnya Ibu Rianti pertama dia terus yang akan diujian, tidak, kita sama-sama semua. Jadi 4-4 diuji. Dikasih pertanyaan ke Ibu Rianti tidak bisa jawab, dikasih ke Ibu Dewi tidak bisa jawab, dikasih ke Ibu Husnia, atau dilempar siapa yang mau bersedia menjawab. Oke, itu teknisnya. Jadi bukan satu-satu. Yang berikut presentasi, nanti kita akan, supaya kita tidak bosan, nanti kita akan selang-seling. Yang mungkin presentasinya pertama mungkin Ibu Rianti, nanti kemudian pertanyaan pedagogik lagi, nanti setelah itu kita ujian presentasi lagi Ibu Sumiani. Yang berikut mungkin setelah itu prakteknya Ibu Husnia, begitu. Oke? Supaya tidak bosan dengan satu alur. Oke, saya kira begitu Pak Irwan ya? Ya, siap. Nanti kita yang sesuaikan nilainya, yang penting kita catat dulu. Oke, kita mulai dengan sesi pertama. Mempresentasikan perangkat pembelajaran. Oke, saya Pak Irwan, siapa yang Pak Irwan yang mau pilih, siapa yang mau presentasikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada RPP 2 ini, materi pokok yang saya ambil itu salat witir, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 1.3 menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam salat witir, indikator pencapaian kompetensi, menerima nilai-nilai yang terkandung dalam salat witir. 2.3 membiasakan perilaku disiplin sebagai implementasi dari pemahaman terhadap ketentuan salat witir. Indikator pencapaiannya menunjukkan perilaku sabar dalam menjalankan salat witir. Kompetensi dasar 3.3 memahami ketentuan salat witir. Indikator pencapaian kompetensi 3.3.1 menjelaskan tata cara salat witir. 3.3.2 menjelaskan keutamaan salat witir. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran PBL, peserta didik mampu menjelaskan tata cara salat witir. Yang kedua, menjelaskan keutamaan salat witir. Materi pembelajaran, keutamaan salat witir. Pada langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pendahuluan, guru memulai kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama. Guru menyapa dan memeriksa kehadiran peserta didik. Lanjut Bu ke kegiatan inti. Kegiatan, ya Pak. Kegiatan inti yang pertama mengamati, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada materi yang akan dipelajari dengan cara mengamati foto atau video, pemberian contoh-contoh materi untuk dapat dikembangkan peserta didik yang berhubungan dengan, mohon maaf, di sini bukan pengertian tetapi tata cara dan keutamaan sholat witir. Kegiatan kedua menanya, guru memfasilitasi peserta didik untuk memahami masalah yang disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang mereka perlu ketahui, dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan materi, tata cara, dan keutamaan sholat witir. Kemudian mengeksplorasi
peserta didik mengumpulkan, mohon maaf, mungkin di sini yang pertama guru membagi 2 kelompok berdiskusi dan untuk mengembangkan dan menyajikan hasil diskusinya. Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan diskusi dan saling bertukar informasi tentang keutamaan dan tata cara salat witir. Kemudian menyampaikan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang keutamaan salat witir dan tata cara salat witir. Mengasosiasi peserta didik menghubungkan materi salat witir dengan akhlak. Mengkomunikasikan peserta didik menganalisa dan menyimpulkan tanggapan dan koreksi dari guru terkait pembelajaran yang telah dilakukan tentang keutamaan salat witir dan tata cara salat witir. Kegiatan penutup, guru melakukan evaluasi, peserta didik diminta melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan yang ada. Guru meminta salah satu peserta didik untuk menyampaikan hasil refleksinya. Guru menghargai setiap hasil refleksi peserta didik dengan mengucapkan kata hebat atau bagus untuk yang dapat memotivasi siswa agar berani dalam mengungkapkan pendapatnya. Guru menyampaikan informasi terkait kegiatan dalam pertemuan selanjutnya dan guru menutup pembelajaran dengan diakhiri membaca doa dan salam. Mungkin itu, Pak. Ya, lanjut sekalian pada penilaian. Ya, Pak. Pada penilaiannya, penilaian sikap mengacu pada tujuan ya, mengacu pada tujuan. Connect enggak? Penilaian sikapnya sikap disiplin, berdoa dengan tertib, sikap percaya diri, berani bertanya, dan memberi saran saat berdiskusi, sikap santun, menghindari berbicara tidak sopan kepada guru, menyimak pertanyaan dan pendapat teman, mengerjakan LKPD yang telah diberikan dengan tepat waktu. Kemudian sikap spiritualnya, berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, mengucapkan terima kasih saat mendapatkan bantuan dari teman. Oke, lanjut. Penilaian pengetahuan, di sini ada 5 soal pilihan ganda tentang sholat, sholat yang dikerjakan, sholat sunat yang dikerjakan pada bulan Ramadan setelah salat tarawih disebut apa? Kemudian salat sunat witir adalah salat sunah yang titik-titik, apakah dia yang jumlah rakaatnya ganjil, dilaksanakan pada tengah malam, dilaksanakan pada sepertiga malam. Kemudian di sini ada tentang keutamaan sholat witir. Di sini ada daftar, ada 4. Kemudian yang mana yang termasuk keutamaan sholat witir. Kemudian jumlah sholat witir, jumlah rakaat sholat witir. Mungkin itu, Pak. Oke, stop. Bentar. Mungkin saya langsung saja ke ini dulu. Nomor 2 itu tidak membuat anak-anak bingung ini. Seperti salat sunat adalah salat sunat. Sholat witir bisa juga dilaksanakan tengah malam. Iya, Pak, dia rancu. Bukankah? Iya, Pak. Nah, nanti hal-hal begitu
Jangan sampai di bawah seperti itu. Kalau anak yang analisisnya Kurang. ini kan bisa diprotes ini. Iya Pak, siap. Oke. Mungkin ke atas dulu ya. Ke Iya, atas. Kembali ke atas. Oke, stop. Sikap sosial. Membiasakan perilaku disiplin sebagai implementasi terhadap ketentuan salat witir. Connect-kah dengan indikator? Menunjukkan perilaku, iya Pak, tidak connect. Perilaku sabar dalam menjalankan sholat witir. Disiplin, sabar. Kayaknya Connect, Kak? Tidak Pak. Apa memang seperti itu maunya Ibu Rianti? Mungkin di sini bisa sabar. Pada KD perilaku disiplin. Ya, Pak. Pada indikator perilaku sabar. Maksudnya Ibu Rianti bagaimana itu? Mungkin begini Pak, ketika anak-anak dia disiplin berarti dia harus sabar bahwa yang dia lakukan ini dia harus jalani dengan apa namanya disiplin. Apa seperti itu yang akan yang dinilai Ibu? Bukankah harus connect antara KD dengan indikator? Iya Pak. Mungkin di sini bisa. Jadi menunjukkan perilaku disiplin dalam menjalankan sholat witir. Atau memang seperti itu yang diinginkan oleh Ibu Rianti? Anak yang diinginkan itu anak-anak bisa menunjukkan perilaku disiplin pada saat dia dalam menjalankan sholat witir, Pak. Oke, baik. Kita tinggalkan dulu itu. Ketentuan. Oke, saya ingin tahu di materi ini apa saja yang dibahas, Ibu Rianti? Pada materi ketentuan secara rinci materi ini apa bahasannya? Iya Pak, pada materi ketentuan sholat witir ini yang pertama pengertian sholat witir, kemudian waktu dan bilangan sholat witir, kemudian menjelaskan tata cara sholat witir dan menjelaskan keutamaan sholat witir dan mempraktekkan sholat witir. Kenapa di indikator Ibu tidak uraikan seperti itu? Hanya secara umum menjelaskan tata cara sholat witir. Karena pertemuan yang sebelumnya itu saya sudah bahas dua. Yang pertama pengertian dan waktu dan bilangan sholat witir, Pak. Nah sekarang pertemuan selanjutnya itu yang ini menjelaskan tata caranya dan menjelaskan keutamaan sholat witir. Berapa kali pertemuan ini untuk materi ini? 3, Pak. Pertemuan ketiganya? Prakteknya, Pak. Oke. Tujuan? Ibu Rianti tahu ABC itu kan? ABCD-nya itu kan? Iya, Pak. Seharusnya di sini saya menjabarkan dari yang di atas ini indikatornya, Pak. Tapi saya hanya memfokuskan pada pengetahuannya saja. Insya Allah nanti ditambah, Pak. Iya, maksud saya
kan Iya. Di tujuan itu tergambar ABCD-nya. Iya, Pak. Ibu Rianti paham ABCD itu kan? Iya, Pak. Coba, apa tergambar ABCD yang ini? Tujuannya Tidak. Ibu Rianti. Tidak, Pak. Mungkin seharusnya yang pertama itu melalui model pembelajaran dengan menggunakan PBL ini, peserta didik mampu menerima nilai-nilai yang terkandung dalam sholat witir. Kemudian yang kedua, melalui model pembelajaran PBL ini, peserta didik mampu menunjukkan perilaku disiplin dalam menjalankan sholat witir. Kemudian melalui model pembelajaran PBL, peserta didik ini mampu menjelaskan tata cara sholat witir. Kemudian melalui pembelajaran PBL, peserta didik mampu menjelaskan keutamaan sholat witir. Kalau demikian, apa sudah muncul ABCD-nya? ABCD-nya kurang lebih, Pak. Rianti paham nggak ABCD itu yang dimaksud, yang dimaksud dengan ABCD? Yang audience itu siapa, behavior-nya, condition, dan degree-nya, Pak. Ya, itu kan yang harus tergambar pada tujuan. Iya, Pak. Terus apa ini ada di tujuan 1 dan 2 ini ada enggak ABCD itu? Siap, Pak. Siapanya ini ada peserta didiknya. Ada tidak? Lengkap tidak? Tidak lengkap, Pak. Apa yang tidak lengkapnya? Yang tidak lengkapnya ini model pembelajaran menjelaskan tata cara didik. Oke. Mungkin ada yang bisa bantu? Minta bantuan Ibu Rianti atau? Ya boleh, Pak. Siapa tahu ada teman-teman yang ingin. Pak. Oke, siapa yang membantu? Saya, Pak. Iya, kecil tulisannya. Okay. Untuk degree diperhatikan oleh untuk semua ya. Iya, Pak. Perhatikan jadi untuk pengetahuan bisa semua. Dilihat teman-teman. Bisa. Silakan Ibu Dewi. Ya, untuk audiensnya itu peserta didik. Ini yang tidak ada ini degree-nya. Umpamanya menjelaskan tata cara witir dengan benar, itu degree-nya yang tidak lengkap. Paham Ibu Rianti ya? Iya, Pak. Seperti itu juga Ibu Sumiani. Di situ yang saya maksudkan ingin tahu pemahaman bahwa di dalam menyusun tujuan pembelajaran itu adalah rumusnya ABCD. Oke ya, paham semua itu ya? Iya, Pak. Makanya saya tanya-tanya di situ, ternyata ada yang masih jadi seperti itu. Oke, lanjut lagi ke langkah-langkah pembelajaran. Oke, langsung kalau saya tanya, saya tanya sama Ibu Rianti. Iya, Pak. Tujuan pengetahuan itu ada 2. Tadi? Iya. Apa tadi yang 2 tadi, Bu Rianti? Tata cara sholat witir dan keutamaan sholat witir, Pak. Oke. Apa Ibu Rianti di dalam langkah-langkah pembelajaran itu tergambar semuanya? Bagaimana gambarannya? Ada, Pak. Di sini siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Yang kelompok yang satu itu mencari informasi tentang tata cara sholat witir, dan kelompok yang kedua itu mencari informasi tentang keutamaan sholat witir. Itu di masing-masing, kalau itu Ibu buat masing-masing kelompok seperti itu, berarti masing-masing materinya. Iya, Pak. Apa yang Ibu harus lakukan agar kedua materi itu bisa diketahui oleh semua anak? Iya, terima kasih. Pada saat sudah berdiskusi, ada salah satu teman dari kelompoknya yang ditunjuk, apakah dia ketuanya atau rekannya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada kelompok 1 tentang tata cara
sholat witir. Kemudian supaya semua didengar oleh teman-teman kelompok yang sebelah. Dan bisa guru meminta untuk mencatat hal-hal atau poin-poin penting dari kelompok hasil diskusi kelompok yang pertama. Kemudian begitu pula kelompok yang kedua. Kelompok kedua tentang keutamaan sholat witir. Nah, kelompok kedua menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusinya tentang keutamaan sholat witir ini. Kemudian kelompok sebelah yang mencatat keutamaan. Jadi mereka bisa mendapatkan informasi yang berbeda dalam pembelajaran tersebut, Pak. Jadi tidak ada yang satu cuman mengetahui keutamaannya saja, yang satu tidak mengetahui tata caranya. Efektifkah itu? Maksudnya setelah itu dilakukan, iya, Pak. Apa ketika Ibu Rianti mau mengadakan evaluasi dari kedua poin itu atau dari keseluruhan yang disampaikan, yang diinginkan materi harus dikuasai oleh anak, dengan cara seperti itu, pengalaman Ibu Rianti selama ini efektif tidak? Iya, Pak, pengalamannya itu ketika anak yang dia pengetahuannya menangkap itu baik, maka dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Tetapi karena karakteristik anak itu berbeda-beda, anak yang kurang menangkap itu tidak cepat tangkapannya, kemudian mungkin dia menulisnya agak lambat, itu akan kurang juga, Pak. Jadi pengetahuannya. Kalau yang kurang seperti itu dan yang lebih seperti itu, apa yang dilakukan selanjutnya? Biasanya saya membagi kelompok tersebut itu tidak semuanya yang bisa. Jadi karena namanya kerja kelompok, ada nilai kelompok, mungkin bisa saya tambahkan saya ambilkan dengan dinilai yang kelompoknya itu, Pak. Oke, saya kira cukup. Jadi sekali lagi teman-teman, kembali kami tekankan, jadi ketika membuat RPP, pastikan connect KD, indikator, tujuan, pada kegiatan pembelajaran tujuan itu diuraikan, kemudian evaluasi, pada evaluasinya, pada penilaiannya, tujuan yang ditentukan di atas, pastikan itu juga yang diujikan pada penilaian. Ya, saya kira itu teman-teman dari saya. Kalau mungkin kembali saya serahkan ke Ibu Haja. Saya kembalikan ke Ibu Haja. Masih belum hidup mic-nya, Bu. Lihat dulu indikator dari 1.3. Apakah coba bagaimana gambaran orang yang menghayati? Menghayati itu yang bagaimana? Implementasi dari menghayati itu apa? Orang menghayati. Terus feedback-nya dari menghayati itu sebenarnya apa dia? Output atau apa ya? Penerapan dari orang menghayati itu seperti apa dia? Saya Ibu Rianti menghayati bahwa tugas ini adalah memang kewajiban Ibu Rianti sebagai peserta PPG. Kira-kira setelah menghayati itu apa? Menghayati tugas ini adalah memang kewajiban bagi peserta PPG. Itu sudah menghayati toh? Implementasinya apa? Implementasinya menerima tugas atau kalau menerima bisa diukur enggak? Bisa dilihat enggak? Tidak. Ya. Melaksanakan. Melaksanakan. Ya.
kewajiban. Coba itu yang biasakan menerjemahkan ya, menerjemahkan KD itu supaya kita bisa ini ya, bisa paham. Jadi orang menghayati, dia sudah menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam witir. Orang menghayati berarti dia bisa menerima, dia tahu bahwa witir itu sangat bermanfaat bagi kehidupan, sehingga karena dia bermanfaat, iya dilaksanakan. Karena tidak akan terasa manfaatnya kalau tidak dilaksanakan. Berarti melaksanakan sholat witir sebagai implementasi atau sebagai yang melaksanakan sholat witir dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut ini tadi sudah dibahas toh, disiplin, tapi ternyata feedbacknya ke perilaku sabar. Ini kan beda. Jadi bagaimana membiasakan perilaku disiplin? Disiplinnya apa? Apa yang dari disiplin di witir itu? Jadi kita disiplin melaksanakan sholat witir misalnya. Dari sikap disiplin itu akan terbentuk apa dia? Nah, yang berikut. Tadi Bu Rianti bilang bahwa di pertemuan sebelumnya itu membahas tentang waktu dan bilangan sholat. Apakah waktu yang 70 menit hanya membahas waktu dan bilangan sholat? Tidak mubazir. Tadi kan dijawab pertanyaannya Pak Irwan, katanya sebelumnya sudah membahas waktu dan bilangan sholat. Apakah cukup waktu yang 70 menit kita membahas waktu dan bilangan sholat witir? Logis? Logis? Tidak, Bu. Hanya membahas waktu dan bilangan sholat witir? Butuh waktu 70 menit? Ini. Iya? Tidak, Ibu. Ya. Yang berikut tadi ada saya dengar di kognitif ada mempraktekkan. Lah, kognitif ada mempraktekkan. Nah, ini hati-hati ya. Jadi menjawab, melaksanakan harus pakai logika. Nah, coba. Oke, simpan dulu ya. Mode pembelajarannya PBL. Nanti simpan dulu. Apakah dia connect? Nah, coba lihat dulu. Alat adalah alat yang disiapkan alat sholat. Buat apa itu alat sholat, Ibu Rianti? Saya mau tanya, alat sholatnya untuk apa? Ya? Bu Rianti, alat sholatnya untuk apa? Sebenarnya, Bu, mohon maaf, ini tidak ada, Bu. Sebenarnya tidak ada, tapi Iya. benarnya ada. Sebenarnya tidak ada, tapi benarnya ada. Bu. Jadi? Sebenarnya ini tadi dia yang saya buat sebelumnya itu ada prakteknya, tetapi karena saya sudah revisi, harusnya ini tidak ada, Ibu. Oke. Jadi kalau tidak ada kan berarti harus diperbaiki. Yang berikut, tadi kan ada gambaran pelaksanaannya dibagi dua kelompok. Yang satu mencari masalah yang satu mencari, bukan masalah sih sebenarnya yang tadi itu katanya yang satu mencari informasi tentang materi apa ya? Baru yang satu lagi. Materi apa yang satu? Mencari apa, informasi apa? Yang pertama tentang tata cara sholat witir, yang kedua keutamaan sholat witir. Apakah itu gambaran kegiatan penerapan model PBL? Apakah itu gambaran penerapan model PBL? Itu kan bukan PBL, itu kan mencari informasi. Itu nama strateginya informasi search. Kalau informasi search itu model pembelajarannya inquiry discovery, mencari, menemukan. Kan tidak connect. Padahal PBL itu kan membahas masalah, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konten materi. Kalau persoalan witir, berarti masalah-masalah apa yang ada di sholat witir? Apakah witir itu harus tengah malam?
Oh? Iya, Bu. Apakah witir itu harus setelah sholat? Apakah witir itu setelah sholat sunat atau setelah sholat fardu? Kan ini masalah-masalah yang perlu diketahui anak yang dipecahkan. Apakah witir itu jumlahnya harus 3? Apakah tidak boleh 1? Kalau maunya ganjil. Kan ini masalah-masalah witir, persoalan-persoalan witir ya. Iya, Bu. Ini kan tidak connect. Nah, coba lihat mengamati. Kok mengamati begini macam banyak pekerjaannya? Mengamati lembar kerja, mengamati foto, mengamati video, mengamati pemberian contoh-contoh materi, soal. Nah, kok yang mana ini sebenarnya yang mengamati? Kegiatan mengamati sebenarnya apa? Ini lagi mengamati yang berhubungan dengan pengertian dan keutamaan sholat witir. Apa yang diamati itu? Pengertian dan keutamaan sholat witir diamati lewat apa? Gambar, lewat video. Coba, ini terlalu banyak dan terlalu rumit. Anak mengamati lembar kerja. Apa lembar kerja diamati? Dan apakah lembar kerja itu sudah ada di pengamatan awal? Sudah masuk di situ. Ini mengamati lembar kerja, mengamati foto, mengamati video, mengamati pemberian contoh-contoh materi, soal. Nah, soal lagi. Coba fokus. Apa sebenarnya yang mau dilakukan di sini, Bu Rianti? Memperlihatkan kepada peserta didik gambar Ibu tentang sholat witir yang berjamaah dengan yang dilakukan sendiri, Bu. Gambar bagaimana itu orang sementara sholat ya? Iya, Bu. Apa bedanya dengan sholat? Sholat witir kan itu sholat sunnah. Apa bedanya dengan sholat sunat yang lain? Dan apa bedanya dengan sholat fardu? Kalau hanya lihat gambar. Apakah ada orang sholat witir akan beda gambarnya dengan orang sholat fardu atau mungkin sholat sunnah yang lain? Akan beda penampilannya? Sama, Ibu. Ya, jadi bagaimana Anda bisa membedakan itu bahwa itu sholat witir? Jadi mau bilang, anak-anak ini bukan sholat fardu ya, ini sholat witir ya, apakah seperti itu? Maksudnya di sini sholat witir itu bisa dikerjakan berjamaah. Nah, saya mau pertanyakan dulu pengamatannya lewat gambar. Ya. Apa pesan di gambar itu bisa jelas tidak? Kan mengamati itu kan melalui tadi katanya melalui gambar. Gambar itu kan media. Apakah jelas kalau melalui gambar bahwa anak mengatakan, oh ini sholat ini yang di dalam gambar ini sholat witir. Lalu apa bedanya dia dengan sholat fardu gambarnya? Apa beda penampilan sholat witir dengan sholat sunat yang lain atau sholat witir dengan sholat fardu? Apa beda penampilannya? Sama, Bu. Ya, gimana Anda bisa bedakan bahwa itu sholat witir? Gimana kira-kira? Kira-kira mengamatinya lewat apa? Coba siapa yang bisa jawab? Kalau sholat witir kira-kira mengamati lewat apa dia? Video pelaksanaan tata cara sholat witir, Bu. Apa gambar tata cara? Videonya, video tata cara sholat witir. Ya, mungkin ada video misalnya. Orang setelah sholat, ada di video itu orang setelah sholat, misalnya sholat tarawih. Setelah sholat tarawih, ada sholat penutupnya. Mungkin itu kalau video bisa jelas. Misalnya diperlihatkan di video itu sholat tarawih secara utuh, kemudian ada terakhir sholat ganjil di situ yang sebagai sholat penutup. Bisa
jadi, tapi kalau gambar kan tidak ada bedanya. Orang sholat itu, gambar sholat itu kan sama. Yang namanya mengamati itu kan anak mengamati, belum ada intervensi guru menjelaskan bahwa ini gambar apa. Kan? Ya, Bu. Nah, makanya cari media yang bisa menstimulus anak, yang menggugah, yang menimbulkan pertanyaan, yang menimbulkan tanda tanya, yang bikin penasaran. Itulah fungsi dari mengamati di awal. Cari media yang sesuai, yang bisa menstimulus anak, menggugah. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِمَّا تَشْقَافَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Cukup. Angkat ke kiri. Jangan melindungi wajah. Ibu Rianti seorang ke kanan lagi, ke kanan. Oke. Tugasnya kiri, angkat. Angkat ke kiri, Bu. Ke kiri, Bu. Oh, kiri mana kiri? Oh, nah, kirinya mana? Kirinya Ibu. dia. Kirinya Ibu Rianti ya. Tugasnya di kiri. Angkat, Oke, Bu. angkat Ibu Rianti. Ibu Rianti angkat. Belum kelihatan semua. Iya, jangan di muka, di samping, di kiri Bu Rianti. Kirinya angkat lagi. Angkat. Jangan ya, oke. Oke, sudah nggak ada yang foto ya. Padahal kalau ada yang foto kan bagus. Oke, sudah, yang penting dia terekam. Bisa difoto Bu Dewi? Screenshot, Bu, ya. Oke, angkat dulu Ibu Husnia. Ibu Husnia angkat dulu. Ibu Dewinya mau screenshot. Oke, silakan Bu Dewi.